Selamat pagi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu kita di pagi ini. Anak-anak, sekalipun kita masih beribadah di rumah melalui live streaming, video YouTube, anak-anak patut bersyukur karena Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap dapat beribadah. Nah, anak-anak di rumah, siapkan hati, kita duduk tenang, berpakaian yang rapi dan sopan, siapkan persembahan, siapkan Alkitabnya, dan kita akan masuk dalam ibadah sekolah minggu di pagi ini. Oke, kita akan mulai. Sherry akan pimpin kita berdoa bersama-sama memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami masih diberikan kesempatan beribadah kepada Tuhan. Bersama dengan Sherry dan semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, siap untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami semua supaya kami sungguh-sungguh dapat beribadah kepada Tuhan dengan baik, sungguh-sungguh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, beri persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami semua dalam ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak semuanya, kita akan memuji Tuhan. Katakan kepada Tuhan melalui pujian kita bahwa mungkin kita tidak dapat melihat jalan Tuhan, tapi Tuhan yang menunjukkan yang terbaik bagi kita. Kita semuanya tetap percaya hanya kepada Tuhan. Hatiku percaya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Yang baru saja kita naikkan, sekalipun kita tidak dapat melihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang memberi hidup, yang memberi nafas, bahkan memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah pada pagi hari.
persembahannya menyerahkan kepada papa mama. Nanti papa mama yang akan menyerahkan ke gereja atau juga dapat mentransfernya melalui rekening gereja. Nah, anak-anak semuanya siapkan persembahannya. Kita mau memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bulan pipi
Bapa di surga selalu memelihara. Jangan khawatir tentang apapun juga, Bapa di surga selalu memelihara kita. Anak-anak tetap tenang, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Miss Indah. Shalom anak-anak, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami sudah memuji-muji Tuhan. Sekarang saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus tolong supaya kami boleh duduk dengan baik, kami mendengarkan firman Tuhan. Tolong Miss Indah juga yang akan menyampaikannya untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak, firman Tuhan di pagi hari ini ya masih dari kitab 1 Samuel, yaitu tentang bangsa Israel, ya. Minggu lalu kita sudah mendengar cerita bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel di dalam peperangan melawan bangsa Filistin. Dan firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menjaga, Tuhan menolong bangsa Israel sepanjang seumur hidup Samuel. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa bangsa Israel menghendaki seorang raja. Jadi pada saat itu anak-anak, Samuel sudah menjadi tua. Tuhan memimpin bangsa Israel jadi melewat perantaraan Nabi Samuel. Tetapi sekarang Nabi Samuel sudah menjadi tua. Nah, karena Samuel sudah menjadi tua, jadi Samuel menunjuk anaknya. Yang pertama namanya Yoel, yang kedua namanya Abia. Mereka berdua ditunjuk untuk menjadi hakim di Israel. Tetapi anak-anak tahu Yoel dan Abia itu tidak good. Mereka tidak seperti ayahnya. Mereka tidak good. Mereka menerima laba, mencari laba, dan menerima suap. Nah, karena mereka berdua hidupnya tidak good, mereka tidak seperti Samuel. Jadi tua-tua Israel berkumpul kemudian menemui Samuel di Rama. Apa yang mereka lakukan? Anak-anak perhatikan. Pada saat mereka semua berkumpul, tua-tua Israel berkumpul, mereka bicara kepada Samuel. Mereka bilang apa? Samuel, engkau kini sudah tua dan anakmu hidup tidak seperti engkau. Sekarang kami mau seorang raja yang akan memimpin kami. Seorang raja yang akan memimpin kami di dalam peperangan. Apa yang dilakukan Samuel? Ya, kemudian Samuel berdoa kepada Tuhan. Samuel dia berlutut dan dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan bilang apa kepada Samuel? Samuel, dengarkanlah segala perkataan bangsa itu. Bukan engkau yang mereka tolak, tetapi aku. Tuhan bilang bukan Samuel yang bangsa Israel tolak anak-anak, tetapi bangsa Israel menolak Tuhan. Sama seperti waktu Tuhan menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Seperti itu ya. Di situ bangsa Israel banyak membuat hati Tuhan menjadi sedih. Mereka menyembah kepada berhala, mereka menyembah kepada allah-allah lain. Tetapi Tuhan berpesan kepada bangsa Israel melalui Samuel, katakannya apa? Tetapi katakanlah kepada mereka apa yang akan menjadi hak-haknya raja nanti. Nah, anak-anak, kemudian Samuel mengumpulkan bangsa Israel yang ada dan Samuel berkata, Samuel menyampaikan seluruh firman Tuhan kepada bangsa Israel. Begini, bangsa Israel
Tuhan akan mengabulkan permintaanmu. Tetapi kalian harus tahu apa yang akan menjadi haknya raja. Yang pertama, anakmu laki-laki itu mereka akan menjadi prajurit. Mereka akan menarik kereta-kereta, mereka akan menarik kuda, terus mereka itu akan membuat segala macam peralatan perang. Itu anak laki-lakinya. Kemudian anakmu perempuan itu juga mereka akan jadikan juru campur rempah-rempah dan juga juru masak. Tidak hanya itu, hasil kebunmu, kebun anggur, terus kebun zaitun, hasil dari kebunmu yang bagus-bagus itu akan diambil oleh raja. Orang-orang Israel harus bekerja membajak sawah. Bukan sawah mereka lagi, tetapi sawahnya siapa? Sawahnya raja. Mereka harus bekerja di situ. Budak orang Israel, budak laki-laki, budak perempuan akan diambil oleh raja, akan dijadikan budak oleh raja. Ternaknya, keledai, domba, yang bagus-bagus akan diambil oleh raja. Nah, kalau menurut anak-anak, kalau seumpamanya bangsa Israel waktu itu sudah punya raja, enak enggak? Enggak enak ya. Anak laki-lakinya dijadikan prajurit, suruh naik kereta, tarik-tarik kereta. Terus anak perempuannya jadi juru masak di dapurnya raja. Terus hasil kebunnya diambil, ternaknya yang bagus-bagus diambil. Mereka harus bekerja. Tetapi anak tahu apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka tetap minta seorang raja. Pada saat Samuel mengatakan semua itu, mereka menolak. Mereka bilang harus ada raja di atas kami. Nah, anak-anak, pada saat itu Tuhanlah yang menjadi raja atas mereka. Tuhan nanti berfirman melalui perantaraan Samuel, tetapi itu mereka sudah tidak mau lagi. Mereka mau ada seorang raja yang kelihatan, seorang raja yang pakai mahkota, seorang raja yang duduk di singgasana. Itu yang mereka mau. Seorang raja yang nantinya akan memimpin mereka di dalam perang. Itu yang orang Israel mau. Nah, kemudian saat mendengar itu, Samuel kembali datang kepada Tuhan. Samuel berdoa, Tuhan, orang Israel tetap mau minta raja. Bagaimana ini? Tuhan bilang, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Nah, Samuel berkata kepada rakyatnya, pada rakyat Israel bilang, bangsa Israel, Tuhan akan mengabulkan permohonanmu. Sekarang pulanglah kalian ke kota kalian masing-masing. Percakapan orang Israel yang meminta raja kepada Samuel. Nah, dari daerah Benyamin ada seorang bapak yang bernama Kis. Di sini disebut Kis bin Abiel ya. Dia adalah seorang suku Benyamin, dia seorang berada. Suku Benyamin itu suku terkecil di antara ke-12 suku yang lainnya ya. Di antara 12 suku Benyamin itu suku yang paling kecil. Di sini ada seorang bapak namanya Kis. Bapak itu berasal dari keluarga yang berada, orang kaya. Dia mempunyai anak namanya Saul. Nah, anak-anak tahu Saul ini perawakannya bagus. Ya, di sini dikatakan dia orang muda yang elok rupanya. Dia badannya lebih tinggi dibanding dengan teman-teman yang lainnya. Itu namanya Saul.
Nah, pada saat itu Bapak Kis kehilangan keledai-keledainya. Sudah 3 hari keledainya tidak pulang-pulang. Kemudian Bapak Kis menyuruh Saul untuk pergi mencari keledai-keledai tersebut. Samuel, coba kamu cari keledai-keledai itu ada di mana. Sudah 3 hari mereka tidak pulang. Kemudian Samuel mengajak seorang bujang, ya, seorang bujang itu sekarang dia kalau Mesinda bilang apa ya, asisten di rumahnya gitu, tapi laki-laki ya, diajaknya untuk mencari keledai-keledai yang hilang tadi. Nah, kemudian mereka berjalan melalui Efraim, kemudian mereka berjalan di Efraim tidak ketemu, kemudian mereka pergi ke tanah Salisa, tetapi juga mereka tidak ketemu, tidak bisa menemui keledai-keledai itu. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi mereka juga tidak bisa menemui keledai-keledai yang hilang itu. Kemudian yang terakhir mereka berjalan ke tanah Zuf. Saul sudah merasa capek. Aduh, kita perjalanan sudah panjang ini, tetapi keledai-keledai itu tidak ketemu. Sudah yuk, kita pulang saja yuk. Nanti ayah pasti dia bingung lagi cari kita. Tetapi bujangnya berkata apa? Oh, tunggu Tuan, di sini ada seorang pelihat. Anak-anak, seorang pelihat itu, kalau zaman dulu itu seorang nabi itu disebut seorang pelihat, ya, karena Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui orang itu, melalui nabi, makanya dibilang seorang pelihat seperti itu. Nah, setelah itu Saul bilang, lah kalau kita ketemu sama seorang pelihat kan kita harus membawa sesuatu, sedangkan rotinya kita sudah habis, makanan kita sudah habis, terus kita mau kasih apa dong sama dia? Kan tidak enak kalau kita datang dengan tangan kosong. Bujang itu berkata, oh tenang Tuan, saya masih punya 1/4 sikal perak, itu saja nanti kita kasih sama itu pelihatnya. Oh baik, sudah kalau begitu mari kita cari. Kemudian Saul dan bujangnya pergi mencari pelihat itu, ya. Pelihat yang dimaksud adalah Nabi Samuel. Nah, anak-anak, ketika mereka naik di jalan pendakian itu, mereka bertemu dengan para gadis. Ya, ditanya, permisi, di mana itu rumah pelihat? Seperti itu. Oh, dia baru saja turun. Sebaiknya kamu cepat-cepat karena pelihat itu dia akan mengikuti perjamuan makan. Orang masih tunggu dia. Orang tidak akan makan sebelum dia datang karena dia yang harus mempersembahkan korban. Jadi cepatlah. Akhirnya Samuel ya di situ, terus Saul pergi dengan bujangnya. Mereka bertemu di jalan. Kemudian Saul belum tahu kalau yang pelihat yang dia maksud itu Nabi Samuel yang ada di depannya. Kemudian dia tanya, permisi, apakah Bapak tahu di mana rumah pelihat itu? Samuel menjawab, oh akulah orang yang kamu maksud. Mari sudah, kamu ikut saya dulu. Kita naik ke atas bukit dan kita makan dulu. Soal keledai-keledaimu yang hilang 3 hari tidak usah kau pikirkan lagi, karena keledai-keledai itu sudah kembali ke rumahnya. Akhirnya anak-anak, Nabi Samuel bersama Saul dan juga bujangnya, mereka naik ke atas bukit dan di situ ada perjamuan makan dan mereka makan di situ, ya. Mereka makan di situ. Keesokan paginya mereka turun. Tuhan bilang sama Saul, Saul, coba kau bilang sama bujangmu itu supaya dia mendahului kita. Tapi kamu tinggal di sini karena ada sesuatu yang harus saya sampaikan kepadamu. Akhirnya Saul menyuruh bujangnya jalan duluan dan Saul dia masih tinggal bersama
Nabi Samuel. Anak-anak tahu apa yang dikatakan Nabi Samuel? Nabi Samuel bilang, Saul, Tuhan berfirman kepadaku bahwa aku akan mengurapi engkau sebagai seorang raja yang akan memimpin bangsa Israel. Saul bilang, ya Bapak, aku ini kan dari suku terkecil, aku ini kan dari suku Benyamin yang paling kecil. Masa sih aku bisa memimpin bangsa Israel? Bapak salah orang mungkin. Bapak Samuel bilang, tidak, Tuhan sudah berfirman. Anak-anak akhirnya pada saat mereka sudah sampai kembali ke tanah Benyamin di tempat tinggalnya Saul, kemudian Samuel mengambil buli-buli yang berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tumpuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Ya, jadi Samuel mengurapi Saul untuk menjadi raja pertama di tanah Israel. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar dari bangsa Israel. Yang pertama, bangsa Israel lupa bahwa selama hidup mereka, Tuhanlah yang menolong mereka. Ya, mereka tidak mau dipimpin oleh raja yang tidak kelihatan. Mereka mau raja yang kelihatan secara fisik, yang memakai mahkota seperti tadi Miss Ina bilang, yang duduk di tahta, yang akan memimpin mereka dalam peperangan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita belajar dari Samuel. Samuel orang yang taat kepada Tuhan. Pada saat orang Israel datang, tadi minta apa? Minta raja. Kan anaknya Samuel kan sementara waktu itu menjadi hakim, tetapi Samuel tidak pernah mengusulkan anaknya, Tuhan kan anakku masih ada. Tidak. Samuel seumur hidupnya dengar-dengaran kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita belajar dari Saul. Saul taat kepada Tuhan. Saul mengikuti perintah Tuhan. Meskipun tadi sempat bilang sama Samuel, bilang, aku kan dari suku paling kecil. Iya. Anak-anak, Tuhan bisa memakai siapa saja, di mana saja untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Selama orang itu mau. Jadi anak-anak, kalau ada suatu tugas, jangan bilang, aku tidak bisa. Tuhan bisa memakai siapa saja. Ya, seperti cerita firman Tuhan kita pagi hari ini, Tuhan bisa memakai siapa saja. Saul yang berasal dari suku Benyamin, yang suku paling kecil di situ, tetapi Tuhan tidak melihatnya. Tapi Tuhan melihat Saul yang dia kemudian diurapi menjadi seorang raja. Hari ini kita belajar untuk dengar-dengaran. Dengar-dengaran kepada Tuhan. Satu lagi, dengar-dengaran kepada Tuhan itu berarti anak-anak juga harus dengar-dengaran kepada papa mama di rumah. Dengar-dengaran kepada orang tua. Kalau di sekolah dengar-dengaran sama siapa? Iya, kalau di sekolah dengar-dengaran sama guru. Seperti itu ya, taat, dengar-dengaran. Oke, demikian firman Tuhan kita di pagi hari ini. Kita mau berdoa ya, semuanya duduk yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu di pagi hari ini.
Kami mau belajar taat kepada Tuhan. Kami mau belajar dengar-dengaran kepada Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami mampu menjadi anak yang dengar-dengaran. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkatilah orang tua kami, dan kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Dalam pandemi virus corona ini, kami yakin dan percaya bahwa semua ada di dalam kedaulatan Tuhan. Kami berdoa untuk para pemerintah kami, pemimpin daerah kami, para dokter, perawat, dan juga bahkan pasien Tuhan. Engkau akan menolong mereka ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan, berikanlah mereka kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri, kita akan menjawab beberapa pertanyaan dulu. Yang pertama, siapa nama hakim yang memerintah Israel selama 40 tahun? Iya, benar sekali. Samuel dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Pertanyaan yang kedua. Silakan semuanya memperhatikan sesuai dengan cerita pagi ini. Siapa nama anak Samuel yang ditetapkan juga sebagai hakim atau imam di Israel? Siapa nama kedua anak Samuel? Ayo perhatikan semuanya ke layar. Ya, betul sekali. Yoel dan Abia. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Mengapa Yoel dan Abia tidak menjadi pemimpin yang sungguh-sungguh bagi bangsa Israel? Mengapa? Sebutkan dua alasannya. Coba lihat di layar. Mereka gimana? Mengambil laba dan memutarbalikkan keadilan. Ya. Pertanyaan yang terakhir. Apakah yang dikembalikan oleh bangsa Filistin kepada bangsa Israel? Apa yang dikembalikan? Betul sekali. Tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu khusus berada di tangan orang Israel. Dia punya tempat yang khusus. Oke, demikian pertanyaan kita pada hari ini. Ayat hafalan kita pada hari ini yaitu Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Yohanes 15 ayat 10. Oke anak-anak, kita sudah ada di penghujung acara kita di ibadah kita hari ini. Kita akan mengikuti sama-sama ibadah kita
akan pimpin kita berdoa. Kita bersyukur atas persembahan, atas firman Tuhan, dan atas ibadah kita pagi ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah beribadah kepada Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Terima kasih atas persembahan yang sudah kami bawa kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati Papa dan Mama yang akan menyerahkan ke gereja dan juga akan mentransfernya melalui rekening gereja. Tuhan, terimalah persembahan kami, berkati agar boleh dipakai dalam pelayanan kasih. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah disampaikan Miss Indah kepada kami. Tolong kami semua untuk tunduk dan taat kepada Tuhan dalam mendengarkan firman Tuhan setiap hari melalui Papa dan Mama di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengakhiri pertemuan kami dalam ibadah pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak semua, terima kasih sudah hebat, sudah duduk yang manis dalam ibadah pagi hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan.